Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyano. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menyampaikan dua materi. Yang pertama adalah tentang aktivitas pembelajaran. Yang kedua tentang strategi bertanya. Materi yang pertama tentang aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran pada dasarnya memiliki 3 inti kegiatan, yaitu membaca, mendengar, dan melakukan. Terkait aktivitas pembelajaran, Edgar Dale menyatakan bahwa yang pertama, peserta didik mungkin akan mengingat 20% dari apa yang dibaca dan didengar. Yang kedua, peserta didik mungkin akan mengingat 30% dari apa yang dilihat. Yang ketiga, peserta didik mungkin mengingat 50% dari apa yang dilihat dan dengar. Yang keempat, peserta didik mungkin akan mengingat 70% dari apa yang dikatakan. Yang kelima, peserta didik mungkin akan mengingat 90% dari apa yang dilakukan. Pernyataan tersebut telah tercantum dalam kerucut segitiga pengalaman Edgar Dale. Kerucut pengalaman Edgar Dale tersebut perlu digunakan atau diterjemahkan secara hati-hati, karena tidak semua pembelajaran menggunakan pembelajaran yang nyata. Contohnya saja pada pelajaran matematika tingkat sekolah menengah. Tentu saja pada tingkat tersebut tidak perlu lagi menggunakan praktik menghitung dengan menggunakan jari. Begitu pula dengan pembelajaran membaca pada tingkat sekolah dasar. Kegiatan utama dari tingkat sekolah dasar adalah membaca, atau dengan kata lain melakukan kegiatan nyata, yaitu dengan cara membaca. Aktivitas pembelajaran terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan. Beberapa aktivitas pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu aktivitas pembelajaran matematika. Dalam aktivitas pembelajaran matematika itu terdapat aktivitas mempertimbangkan atau berpikir. Yang kedua, aktivitas praktik. Yang ketiga, aktivitas interpretasi. Yang keempat, ada aktivitas memproduksi. Yang kelima, ada aktivitas menerapkan. Yang keenam, ada aktivitas mengevaluasi. Dan yang ketujuh, ada aktivitas mengkreasi. Jadi pada dasarnya tiap kegiatan pembelajaran memiliki aktivitas pembelajarannya sendiri, baik itu aktivitas dengan cara melakukan kegiatan nyata ataupun hanya sekedar membaca atau mendengarkan atau hanya sekedar mencari informasi. Itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang aktivitas pembelajaran. Kemudian kita akan melanjutkan materinya ke strategi bertanya. Strategi bertanya merupakan aktivitas yang paling sering dan penting dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemampuan bertanya wajib dimiliki oleh seorang guru, karena bertanya merupakan salah satu dari alat untuk mengajar. Bila guru memiliki kemampuan bertanya yang baik, hal itu akan bagus untuk kondisi perkembangan mental peserta didik dalam menerima informasi. Tujuan dari bertanya kepada murid adalah yang pertama, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Yang kedua, mengevaluasi persiapan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir. Yang keempat, merangkum pelajaran yang telah diberikan. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian bahwa kekeliruan guru dalam bertanya dapat menyebabkan peserta didik bersikap pasif dalam belajar. Adapun kesalahan guru dalam bertanya adalah yang pertama, mengajukan pertanyaan yang terlalu sulit. Yang kedua, memberikan rumusan pertanyaan yang sulit dipahami. Yang ketiga, melanjutkan pertanyaan walaupun mengetahui jawaban yang benar dan walaupun mengetahui bahwa peserta didik kurang memahami materi yang ditanyakan tersebut. Yang keempat, hanya mengambil jawaban peserta didik yang berpartisipasi. Yang kelima, memberikan koreksi terhadap respon atau jawaban yang tidak tepat. Yang kelima, tidak memberikan koreksi terhadap respon atau jawaban yang tidak tepat. Pada dasarnya, keterampilan bertanya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar, dan yang kedua, keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar diantaranya yang pertama,
Menggunakan kalimat yang dapat dipahami peserta didik. Yang kedua, struktur pertanyaan diajukan dengan tujuan yang sesuai. Yang ketiga, memberi informasi yang relevan dengan tugas peserta didik. Yang keempat, mengatur keseimbangan pertanyaan. Hal-hal yang perlu dihindari dalam bertanya, diantaranya, yang pertama, mengulangi jawaban sendiri. Yang kedua, menjawab pertanyaan sendiri karena menyebabkan peserta didik frustasi dan membuat perhatian peserta didik berkurang. Yang ketiga, meminta jawaban serentak karena tidak memecahkan masalah dan tidak produktif. Selanjutnya, kemampuan bertanya tingkat lanjut. Guru juga harus memiliki kemampuan bertanya tingkat lanjut, yaitu kemampuan mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir kognitif dan mengevaluasinya. Fokus utama bertanya tingkat lanjut adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dapat berdiri sendiri dan percaya diri, serta dapat bekerja sama. Salah satu keterampilan bertanya lanjut adalah pertanyaan kognitif tingkat tinggi. Adalah pertanyaan melacak. Bertanya melacak dapat meningkatkan respon peserta didik dengan menyediakan pertanyaan yang tingkat kesukarannya lebih tinggi, cermat, membantu, dan relevan. Pada saat bertanya melacak, guru harus berkonsentrasi memperbaiki respon peserta didik secara individual dengan menyediakan pertanyaan yang baru. Beberapa jenis pertanyaan yang umum dikenal dalam dialog Socrates dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, pertanyaan yang mengeksplorasi asumsi, alasan, dan bukti. Contohnya itu bagaimana kamu mengetahui, kenapa kamu mengetahui bahwa, apa alasan kamu sehingga berpikir demikian. Yang kedua, bertanya tentang latar belakang. Contohnya, apa yang menyebabkan kamu mengatakan. Yang ketiga, pertanyaan tentang perbedaan pikiran orang lain. Contohnya, bagaimana kamu menjelaskan pada orang yang tidak setuju dengan pendapatmu. Yang keempat, pertanyaan tentang implikasi dan konsentrasi. Contohnya, apa yang mungkin terjadi akibat atau alternatif apa yang dapat dilakukan untuk ... Sekian materi tentang aktivitas pembelajaran dan strategi bertanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.